Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Dan wajib atasnya pula bahwa mengetahui akan apa itu iman. Akidah iman adalah apa itu iman, dan yaitu segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil atasnya Allah Ta'ala dan yang harus pada haknya Allah Ta'ala, dan segala sifat yang wajib bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam dan yang mustahil atas mereka itu mereka para Rasul dan yang harus pada hak mereka para Rasul. Maka yaitu maka wajib bagi Allah Ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala 20 sifat, yaitu wujud. Wujud jadi asbana panjidin adalah karena dibahas di kitab Tauhid khusus adalah wujud artinya ada, mustahil tidak ada. Dan firman Allah Ta'ala, Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ini Allah Ta'ala juga yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara isi keduanya. Wajib kita beriman bahwa Allah Ta'ala bersifat wujud. Dan qidam artinya sedia kala. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kadada bepermulaan. Kadada bepermulaan lain dengan adanya alam semesta. Karena Allah Ta'ala lah yang menciptakan alam semesta ini. Karena dibahas satu persatu kita tauhid lah ini dari ringkasannya adalah. Dan baqa artinya kekal. Ditandaikan awal darinya wal awal wal akhir, dialah yang terdahulu dan dia yang terkemudian. Baqa artinya kekal, mustahil binasa atau hancur, bakal hancur. Darinya wajibqa wajib rabbika dzul jalali wal ikram, kepada Tuhanmu yang memiliki besar dan kemuliaan. Ayat itu kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap orang yang di atas bumi atau di atas dunia itu fan, bakal hancur. Nah, kekal satu aja, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada terjadi kiamat kubra namanya. Kiamat kubra. Kalau kiamat kubra itu tiupan kata-kata yang pertama. Tidak ada makhluk Allah Ta'ala yang masih tersisa hidup. Habis semuanya mati. Jadi Allah Ta'ala berfirman, limanil mulk, bagi siapakah ini kerajaan, milik siapakah ini kerajaan. Tidak ada satu dia pun yang bisa menjawab kecuali Allah Ta'ala sendiri. Lillah, milik Allah. Karena namanya dari habis bagian ada yang hidupnya satu dia pun. Allah Ta'ala yang hidup dengan sendirinya. Dan mu'alafah Ta'ala dan awadis ini menyalih Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Ini kayaknya kalau mu'alafah inilah, ini ujian kita hendak mati. Ya datang kayaknya si syaitan nih, si hantu nih menyerupai kawitan kita yang sudah mati.
membedakan bahwa itikad itu salah ujarnya. Nah, udah tahu artinya udah alam ini nah. Bahwa yang bujur ujarnya Allah Ta'ala itu ada kesamaannya. Jangan apa? Nah. Ini ujian ini. Ada itu hantu tadi. Ada kawitan kita ada, obrolan ada. Terus setan tadi. Karena setan pun bisa karena mengakui jadi Tuhan. Nah, seperti dilakukannya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syaitan tadi berupa cahaya nang laisa kami selihi juga ada sesamaannya cahayanya. Ada cahaya lampu lain, matahari lain datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi syaitan ini menunjuk cahaya tadi. Wahai Abdul Qadir, engkau memang hamba-Ku yang sudah sempurna. Ya, di hati kita ini tidak ada tetangga itu padahal itu sempurna. Maka bonus dia sebagai hadiah dari aku apa yang dulu ku haramkan atas engkau sekarang ku bebaskan dia padamu. Boleh. Nah, jalan siapa tadi dia ini ada Allah Ta'ala ini hukum berubahnya. Dulu hitam, sekarang putih. Kecuali sidin sanda, satu kali dia ini ditawak sidin cahaya tadi. Izhab ya Allah jasin, pergilah wahai musuhnya Allah. Nah, tiba-tiba cahaya itu berubah menjadi hitam, tertawanya. Jadinya berapa banyak orang ngelakuin seperti ini. Kepada akan sampai lah jenis pada karena ya mak itu tidak menjadi ya kita engkau wahai Abdul Qadir engkau memang dipelihara oleh Allah Ta'ala, tidak bisa aku disesatkan dengan ini. Allah Ta'ala kepada ada sesamanya di bawah ambil suara kayak itu tadi itulah ya alam Allah Ta'ala itu pula kata-kata alam Allah Ta'ala itu ada alam lafzi, ada alam dzati lah, alam lafzi, alam dzat. Alam lafzi itu ya seperti alam Al-Quran sudah. Alam dzat Allah Ta'ala itu laisat biharfin wala bisautin. Alamnya Allah Ta'ala itu hurufnya kadada, alam dzat Allah Ta'ala hurufnya kadada, bunyinya pun kadada. Alam dzat Allah Ta'ala untuk suara kayak kita lain tapi lezat didengar. Nah, seperti kenapa lezat ini kita juga itu suara hayalan di kita tuh. Bahaya mahayal dia. Orang behiri dia masih behiri ini ada dua isi bentala, di mana ada tunggul, di mana ada betang labes itu behiri. Atau behira tadi Mahaya Sugih. Asik itu Mahaya Sugih tadi. Baik itu nama kata potong soalnya hayalan Sugih tadi habis sebab kuliah benar dia kalinya kambing beres simbok kalau nggak kikik. Lagi Mahaya tadi kan apa? Hanyutnya belum hayalan. Jadi itulah dari seperti itulah ya kita ada seperti dengan alam dan kita. Ya kita ada alam. Buka ini di kameranya adalah kata hati kita tuh adalah hurufnya. Kata di kamera, alta hati kita tuh. Bunyinya kan ada juga, tapi kita yang punya hati benar. Punya hati kita menyuruh dia juga berhujan. Tolak. Anak warung misalnya payung pada ada sejarah itu bubur panas itu nah
Wah, jadi bujang mulai hati banyak orang kita mendengar berdarah di kita pun mendengar. Tapi adalah suaranya kan mendalam, tapi suara kan ada bunyinya, ada hurufnya. Tapi kita punya hati mendengar suara itu. Miriplah dengan kalam zat. Di dalam Allah Ta'ala itu ada sesamanya seperti kalam manusia. Adapun kalam Al-Quran itu sudah dialihbahasakan kepada Al-Quran kalamnya Rasul SAW sesuai dengan turutan Al-Quran tadi kepada Nabi kita yang kurang Arab, maka bahasanya dengan bahasa Arab. Tapi isinya ya Arab itu kalam tadi ini. Cuma dialihbahasakan dengan bahasa Arab. Kalau Allah Musa takdima, Allah memberi Nabi Musa akan sempurna alamnya. Musa tidak benar alamnya Allah tahu. Di mukhalafah artinya Allah Taala itu beda, ada sesamaannya dengan makhluk lainnya, ada sesamaannya. Dan kalau dibayangkan mungkin asal begini lain. Apa yang terbayang dalam jiwa kita, terbayang dalam diri kita, apakah ini itu lain. Sebab yang terbayang di diri kita itu ada sesuatu yang pernah kita lihat. Sedangkan dari Allah Taala ada pernah kita melihat. Di dunia kita tidak akan pernah melihat karena memang dari badan kita ada sanggup melihat. Nabi Musa saja ada sanggup. Yang sanggup melihat zat Allah Ta'ala cuma Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah nur asli. Nabi Musa mengajar 40 hari 40 malam minta melihat zat Allah Ta'ala karena menolak sudah Nabi Musa menolak sudah ributnya melihat orangnya ada kawannya melihat zatnya. Selama 40 hari 40 malam Nabi Musa mengajar di Gunung Tursina. Satu permintaan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhanku, perlihatkan zatmu agar aku bisa memandang wajah. Ujar Allah Ta'ala, lan dalami. Wahai Musa, engkau selamanya di dunia ini tidak akan mampu melihat zat aku. Walakin inzur ila jabal, tapi cobalah ya Allah Ta'ala kalau kami ingin tahu sebenarnya. Pandanglah ini gunung Tursina. Ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika tetap ini gunung Tursina di tempatnya ya Allah Ta'ala, maka engkau akan melihat aku. Allah berkata kepada gunung Tursina. Ternyata dalam kenyataan Tursina hancur. Nabi Musa kan pingsan. Lama Nabi Musa sadar dia kasih umat tutup. Jadi Nabi Musa ulun taubat karena ulun taubat. Memang kita keterlaluan, keterlaluan memang memaksakan diri hendak. Besar kada mampu. Para wali ini ada yang itu adalah para wali itu. Ada wali ini, sini ada salah seorang wali namanya ada Ahmad Al-Badawi. Ahmad Al-Badawi. Kalau kita dulu Ahmad Al-Badawi ini pangkatnya tinggi ini, nah, karena seperti dan pangkat di Allah Ta'ala itu setelah sahabat dari Rasulullah itu makam dari Rasulullah sahabat ini adalah Sultanul Awliya Syaikhul Qadir Jilani. Kemudian di bawah Sultanul Awliya ini ada 4 aqtab namanya. Aqtabul
Arba'ah. Ya dari satunya Syekh Ali dari Nepal, kedua Syekh Ahmad Al-Badawi, ketiga Syekh Ahmad Al-Rifai, dan Syekh Ibrahim Al-Jazraki. Ini Habib Berdana ini. Sesudah itu di bawah nama Bapak ini baru Qutbul Ghaus. Qutbul Ghaus. Jadi tinggi pada Qutbul Ghaus ini. Ya Qutbul Ghaus, hanya dua imam dua pembantu aja kenalannya Imam Mani. Dua ini, kedua ini ada 4 orang di bawahnya, ada 2 ini. Itu oleh Allah di 4 penjuru dunia. Bila Allah terpangkat di sini kata Allah mana? Ia tiang dunia. 264 ini ada 7 orang. Kemudian di 7 ini ada 40 orang. Terus kemudian 70 orang. Hingga 300 orang. Kemudian berikutnya calon-calon wali. Nah, ya orang saleh. Mau juga benar orang kita boleh. Benar. Cuma pesan dulu sama dari kalau kita tuh kada mencapai wali, justru kita tuh kada mencapai derajat wali. Cinta beneran, cinta beneran wali tadi. Karena almarhum dia almarhum ma'aman abad. Seseorang akan dikumpulkan beserta yang dicintai oleh hatinya. Jadi anda tadi menurut wali tadi tu, dia dapat kita. Jadi sesuai dengan pesan almarhum kan, jadi kalau kita tuh ada berhasil mencapai pangkat waliullah, cinta dalam karena cinta ini akan mengumpulkan kita bersama mereka tadi. Guna wabil mengalok ujar ulama mulai di dunia sampai ke akhirat yang kita kumpul. Kita terus saja di umpamanya adalah jadi pejabatnya tapi umpat di pejabat situ. Nah, kemudian dibanding saja adalah dibanding kalau benar saat atau dibanding sama berwali itu. Kalau dulu pernah berbacaan di kasih tertulah di Paramasan. Kebetulan di Paramasannya hadir wakil bupati Mataram. Jadi itu untuk itu sepeda motor, jadi dia wakil bupati Burita. Dan dapat nanti sepeda motor tahun kami ini. Jadi hari ini kayaknya buat estimasi di motor wakil bupati. Kita ada beberapa hubungannya bakal pengawal juga. Ini bukan pengawal. Jadi dalam motor seat ini makannya apa makanannya? Kalau berhenti tadi, walaupun kita ada untuk wali, tapi kita cinta kepada wali tadi, kita ungkap juga di situ tadi. Walaupun kita tidak punya pangkat apa-apa, karena kalau ungkap di situ tadi, ungkap juga nyaman. Apalagi dengan para waliullah. Sarwan kalian lah, yang sarwan itu para kayak dia buat nama, buat tuan gurunya atau para habib. Nah, dan iwak tak banyak tuh. Hanya di sini tak banyaknya. Para kayak sih tak banyak tuh. Jadi kita tuh hendaknya mendekatkannya mulai di dunia juga mendekat jangan sampai dia hanya pakai awalnya di situ tapi kan tuh. Jadi itu patok mulai di dunia mulai di akhirat karena hanya patok siapa pun di situ. Dari itu nggak ada minat tuh ya. Di
dunia kita sudah patuh, insya Allah sampai ke akhirat kita patuh dengan mereka. Seluruh para wali itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mencintainya sesuai dengan pangkat silin di sisi Allah. Nah, kembali juga pada sifat mukhalafah tadi. Jadi Allah Ta'ala tadi adalah bersalahan bagi segala yang baru. Artinya ada kesamaannya bagi alam semesta ini. Ada kesamaannya dari Allah. Jadi tidak boleh kita hayalkan seperti lain hal itu. Apa yang terbayang di diri kita itu sesuatu yang pernah kita lihat. Karena Allah Ta'ala berjanji akan bertajalli, bersampai juga bagi hamba-hambanya ketika hambanya sudah mencapai derajat yang sempurna di sisi Allah Ta'ala itu di dalam surganya Allah. Nah, maksudnya ada beda apa lagi bahasa kita tempatnya sudah tempat yang suci kita. Nah, Allah Ta'ala bertajalli kepada Nabi kita itu bukan sebarang tempat. Itu Nabi kita bertempat di situ lah, bukan Allah Ta'ala yang bertempat di situ. Nah, Allah Ta'ala bertajalli kepada Nabi kita di satu tempat. Nabinya ada di tempat ini di mustawa. Saat Nabi kita berada di mustawa. Di mustawa ini tidak ada satu makhluk pun kecuali Rasulullah. Di mustawa itu Rasulullah sendirian. Tempat yang kosong, yang rata, luas. Di sini Allah Ta'ala bertajalli kepada Nabi kita. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka tersungkur sujudlah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya Nabi mengucapkan tahiyat itu. Tahiyat dalam kita sembahyang itu alam yang dilapaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat zat Allah SWT tersungkur sujud sidin. Mudah-mudahan berdatang ke surga berdatang. Karena disitulah kita. Maka sekedar kita makriffatnya kepada Allah di dunia aja semakin sekedar itu pula kita seringnya bertemuan Allah Ta'ala. Maka melihat zat Allah Ta'ala ini nikmat yang paling sempurna daripada nikmat surga yang lainnya. Dan dia muhbi nafsih, artinya berdiri dengan sendirinya Allah Ta'ala. Maksud berdiri sendirinya ini bukan kayak kita bisa berdiri seorang kan ya. Maksudnya berdiri dengan sendirinya ini adalah Allah Ta'ala itu berkuasa menguasai alam semesta ini dengan sendirinya. Dan otomatis dia maha kaya dari seluruh alam. Maksud maha kaya ada bahajat kepada alam. Jauh Allah Ta'ala berhajat bertempat kepada alam. Karena alam itu ulahnya masa bertempat kepada alam. Jadi Allah Ta'ala itu maha suci, ittihad dan hulul. Ittihad artinya Allah Ta'ala menyatu dengan alam, atau Allah Ta'ala bertempat pada alam. Kan alam itu baru diulahkannya. Sebelumnya alam tidak ada. Ini dibuktikan dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaq. Jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad ujar Allah Ta'ala, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Jadi adanya alam semesta ini karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Ta'ala maha kaya dengan sendirinya. Di sini termasuk salah amalannya, amalan di Qiyamah ini adalah menyampaikan hajat kita tuh kepada Allah Ta'ala, baik hajat dunia atau hajat akhirat. Jangan kepada lain Allah Ta'ala. Jangan kepada berdukun misalnya, paranormal. Jangan sampaikan Allah Ta'ala. Apabila kita menyampaikan itu di sujud akhir di setiap sembahyang 5 waktu.
atau punya nomor yang khusus lah, nomor 2 dan 3. Nah, itu talaju. Kalau nang 4, 3, 4, 2 itu nomornya itu banyak sibuk kok tadi itulah. Nah, karena 4, 3, 4, 2 itu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Misalnya 4, 3, 4, 2 itu nomor kita munajat kepada Allah Taala. Tapi ada nomor khusus di Allah Taala, ada 2 dan 3. Itu jurusannya tengah malam di saat perlambungan berdaan kita malam. Ini laju sinyalnya kuat ini. Sinyalnya kuat. Menang 3, 4, 3, 4, 2 tadi ini banyak jaringannya, artinya banyak anak sibukan. Sibukitas dari ada bling. Kalau di nomor 2 dan 3 tadi, nah yang majunya tadi saat mengguli, kalau kita bangun itu tadi. Dan setiap malam bila sudah 2 per 3 malam, malaikat rahmat ini turun ke bumi, turun ke langit bumi, langit dunia, langit dunia ada langit paling bawah. Hal min sa'il, jadi kauman nih, ada anak meminta, ayo Allah, ini saya diberi. Hal min mustaghfirin, ayo Allah, ada anak meminta ampun, ini saya diampuni. Hal min hajatin, ada anak punya hajat, ayo Allah, maka dikabulkan darinya. Nah ini terus ini permintaan ini kauman ini kecuali terbit fajar hanya sampai. Ini mulai lagi itu tadi, kalau kesunyiannya tadi, kesunyiannya itu tadi, maka saat itulah kita bermohon kepada Allah Taala. Insya Allah dapat kabulnya. Karena Allah Taala ini maha kaya, tak ada batas kayanya Allah Taala, tak ada batas. Kekayaan Allah Ta'ala ada batas. Satunya keberadaan itu hanya kepada Allah Ta'ala. Keberadaan diberi makna oleh Allah Ta'ala. Tak ada mengurangi kesugihannya Allah Ta'ala. Tak ada mengurangi kesugihannya Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tidak ada syai'an yang kullalah. Bila ia menghadapi sesuatu, cuma ia berkata, kun. Jadilah kayak pemakai terjadilah. Tuhan menghendaki menjadi segala suci itu berarti yang dia jadilah engkau orang suci. Situ saya ini suci. Kamu Tuhan menghendakinya. Jadi sampaikan hajat kita, permohonan kita kepada Allah. Karena dia lah yang maha kaya tadi. Jadi jangan kepada selain dari Allah Ta'ala. Pada namanya deku beri lah. Jadi di mana aja dan itu tuh maka beli kan gerentong manau gerentong lalu ini anak cucu kan namakan dari waktu yang itu ini sama aja gitu. Sama aja. Ya kan mesti hasilkan mengiau itu jadi anak cucu kan hujanan aja. Ada suara benar aja. Sama aja jadi aku hujan banget. Kalau soal kita tadi lah, kalau kita dalam keadaan itu silakan kita bertawassul kepada wali-wali Allah. Nah, siapa? Saya kemudian kita langsung berusaha kumpul misalnya. Ya syarat itu kabul itu dengan pertama hati yakin. Yang kedua ada darah tuh pasti kabul. Aku mencobanya lah. Pasti ada keraguan. Coba aja. Ya kalau coba lagi, ini sudah yakin kok.
Nah itu karena itu boleh kita bertawassul kepada para wali itu lah. Karena mereka itu pejabat di sisi Allah Taala. Mereka para wali itu pejabat wakil Allah Taala mereka itu. Kayak kita orang berurusan, dia dulu kalau merasa kenapa perlu kita lebih belum, jangan mencari pohonnya, tapi siapa wakil pohon ini, nampak sesorong dan kita jauh. Ini waktu lagi, nah bisa duluan loh yang depan. Kalau pohon dia kan, jadi dari pohonnya. Nah tukang sesorong itu udah wakil pohon, nah itu kan dia jauh. Jadi para wali-wali itu adalah wakil Allah Ta'ala sudah. Jadi itu nanti kiamat tadi. Urusan dunia atau pada urusan akhirat, nah, kita perlu bertawassul. Menghadapi tawassul, ada beberapa arah ini biasanya ada sukses. Nah jadi Qiyamah Ta'ala tadi Allah Ta'ala itu maha kaya dengan sendirinya, ada hajat bantuan siapapun. Artinya buktinya Allah Ta'ala panyubihnya udah. Kalau kita kan tidak sebenarnya mau bisi Allah Ta'ala, bisi Tuhan yang sugih benar. Karena siapa lagi kita menghajar orang berada sini. Jadi jangan kita berpegang kepada selain zat Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya tadi. Oleh disinilah kita berpegang hati tadi. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang hatinya berpegang kepada Allah, ya hatinya lah berpegang ini ada untungnya. Kalau untungnya ada kerja, tawakal Allah untungnya. Tapi sampai tak hati tadi. Kata betul hatinya berpegang Allah Taala. Nah, kalau lima hatinya berpegang pada Allah Ta'ala, maka Allah akan mencukupkan segala hajatnya. Asal hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita tadi minta kepada selain Allah Ta'ala? Karena itu kaya tadi cuma Allah Ta'ala. Namun tidak melepaskan kita bertawassul kepada para wali-wali Allah Ta'ala. Nah, kita siap-siap adalah Ahmad Ad-Dadawi. Jadi kalau si Ahmad Ad-Dadawi ini atop lah, parasit atop dia besar dari Kudus. Sidin ini selawasan muhajir itu betutup lah bercadar karena ujar orang karena kaum mandang. Makam Sidin ini makam Jalal, Jakarta pangkat di orang itu makam Jalalullah. Ini makam kebesaran Allah Taala. Bapak betul Haji Muhajir ada orang yang memaksa aja, melihat memaksa saja, bukannya. Kalau tahajud tujuan melihat Haji Muhajir di mati. Jadi para aulia itu ada pangkatnya makan jadar, ada jamaah. Kalau jadar ya pas, berarti kalau jamaah ya lembut. Ya si lupa yang Muhajir. Nah, lupa langgar mati sekejap saja. Jadi masing-masing para wali itu pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah di makamnya di jalan ini, orang kata salah sedikit, satu lahan. Kalau duduk menerima ada dia kita tuh dia banyak lembut sih jadi kan angkat maka orang ketulahan kalau dia sedikit berat orang ada ketulahan langsung. Nah jadi kembali kepada Qiyamah tadilah. Jadi Qiyamah Ta'ala binafsi ini artinya maha kaya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Artinya maha kaya Allah Ta'ala tidak memerlukan bantuan dari siapapun
Kenapa aja Allah Ta'ala bisa malaikat ini. Itu adalah memang Allah Ta'ala. Malaikat itu pun sebenarnya kan ada punya daya upaya juga kecuali dengan pertolongannya Allah Ta'ala. Adakah malaikat bisa bergerak? Tidak bisa. Tidak ada punya gerak sendiri kecuali dengan kudrat dan iradatnya Allah. Itu kenapa Allah Ta'ala ada malaikat Jibril, Mikail, itu Allah Ta'ala hendak memberikan tugas saja kepada mereka dan memberikan pahala kepada mereka melakukan kebaktiannya untuk kepada perintah Allah Ta'ala. Sama dengan ibadah kita. Sebenarnya ibadah kita ini ada untuk Allah Ta'ala, artinya ada membuat Allah Ta'ala bertambah hebat. Di kalau dunia ini berataanlah seberataan sujud kepada Allah Ta'ala, jadi saya tidak menambahi kekayaan Allah Ta'ala, ada menambahi kejayaan Allah Ta'ala. Kalau seduniaan tadi berataan, sembilan berataan, ada menambahi kebesaran Allah, karena dia sudah sempurna. Sebaliknya, kalau tuh misalnya seduniaan ada dengan hapunya taat Allah Ta'ala, membangkang kerekaan misalnya, kada mengurangi kebesaran Allah Ta'ala. Kalau turun pangkat misalnya, tapi Allah sudah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tugas mereka itu beribadah kepadaku. Yang liya'budun ini ujar ulama nahu, lam lisayullah, lam untuk sebuah kejadian kaina bahasa kita adalah, yakni pada akhirnya seluruh manusia ini mengakui kebesaran Allah, mengakui kebenaran Allah Ta'ala itu tadi. Walaupun sebagiannya tadi ada yang di dunia ya beriman, ada yang umbah akhirat hanya bakiyau. Yang di neraka itu menurut hadis Nabi lah, jangan dengar lebih mana lagi, tapi lambat dia Allah Ta'ala kalau kiamat. Orang-orang masuk neraka itu berzikir benar, berzikir benar. Jadi kita jangan berzikir di situ adalah. Nauzubillah berzikir di situ, nauzubillah. Di situ ada payung lagi, berzikir di situ ada payung. Disebutkan di hadis Rasulullah SAW, setiap nama Allah Ta'ala yang 99 itu satu nama itu disebutnya 1000 tahun. Padahal didengar oleh Allah Ta'ala, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ini mungkin anda tadi ujar Quran, tidak yang budun tadi, itu orang bersama Allah Ta'ala. Ada yang boleh di dunia mengaku bersama Allah Ta'ala, ada yang bahas itu hanya mengakui tadi. Tapi menurut kasih itu kan payung lagi. Biar 1000 tahun manggil ya Allah kan ada manfaat dia tadi. Biar Allah Ta'ala terlambat ikan bakian aku. Lagi di dunia biar Allah Ta'ala akan bukiyau 5 kali dalam sehari semalaman. Kenapa? Maka ada datang. Di mana Allah Ta'ala mengingatkan. Itu liwat suara muadzin. Suara muadzin itu. Jadi orang bang itu adalah mazhar daripada panggilan Allah. Makanya suara muadzin ini orangnya ujar benar sendiri panjang-panjang dulu ujar di masa mulai itu muadzin kata wadinya lagi panjang dulu lah. Maksudnya karena orang-orang muadzin ini di masa ini orang yang tinggi-tinggi kedudukannya. Karena ia sebagai mazhar daripada pemanggilan Allah Ta'ala. Ini orang-orang istimewa karena di masa. Nah, jadi bangunlah, jangan berdirian lah, jangan berhubungan. Bangun, jangan berhubungan. Orang ibadatnya masa. Karena dia adalah masa. Wakil Allah Ta'ala mengewek hambanya tadi untuk menyuruh sembahyang. Kalau dari kamu kiau 5 kali dan cari tanah berapa ada tetangga, ada jiran datang. Mulai di sini ya kiau benar. Ada lagi orangnya yang Malik bilang, ya Malik yaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik coba kamu baca kita nih. Coba kamu gimana urusakan Allah Ta'ala.
menjadi ahli neraka urusan Allah Ta'ala. Kayak apa? Kami ini supaya dia ada juga istirahat dari azab, jangan azab terus. Kayak kita pegawai aja ada istirahat, ada istirahatnya. Ini kan ada istirahatnya. Ayo mari, pada Allah Ta'ala kami ini ada juga istirahatan. Apa kata Malik? Diam Malik. Dan Malik bersalah hitam juga, bukankah sampai kepada engkau Rasul Allah Ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh para ulamanya sebagai khalifah Rasul tadi. Kenapa engkau di mana aja ada mendengar itu? Dia Malik yang balik tadi. Tarik di Malik, ini itu sapaan Malik. Nak minta keringanan lagi. Malik pulang, tak bisa terkurehin. Dia bicara masih bilanya ada pengurehan kok kayak Malik kalah saja. Saya bisa pernah melihat Malik ada pernah melihat Malik ada. Dalam kisahnya itu tadi, diberi salam oleh Rasulullah terkurehin. Assalamualaikum ujar Rasulullah. Tapi tak boleh Malik. Bapak hadir Bugis Malik itu kan. Kayak menjadi sakar. Ada tak boleh Malik tadi. Ujar gitu. Mana tuh adab ya Malik berada di Malik ujar gitu. Kenapa tahu ini? Kawan ini nanti kawan ini. Ya ada bulan ini kan ada kita ini. Ya ada Nabi Muhammad. Nah, jadi ada sebagian yang mau beriman di dunia lah di akhirat damai telah di akhirat. Ada anak akhirat kejar beriman. Nah ini yang bersih dalam tadi di pulau api aja sih dan bagaimana. Itu saya waktu kejadian akhirnya itu dari tanah saya memang beriman, tapi ada yang beriman yang mulai di dunia, ada yang berimannya sesudah di neraka. Ya tidak benar. Saya mau binatang. Karena penjelasan kita pahami dahulu setelah kita berpikir ini yang kita